Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami. Tepatnya, 2 kali terjadi secara berturut-turut di tahun 2018, yakni Tsunami Palu dan Tsunami Selat Sunda. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, tsunami menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, serta menyumbang korban yang paling banyak. Lalu sebenarnya, apakah tsunami itu? Mengapa ia bisa terjadi? Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Di Indonesia, tsunami yang terjadi disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat, yang mana pertemuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan gempa bumi, serta longsoran bawah laut yang lahir dari gempa atau aktivitas vulkanik. Penyebab tsunami yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi, yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan yang besar. Namun penyebab kedua ini kemungkinannya masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material dan piroklastik yang meluncur ke laut. Piroklastik adalah material dari dalam hasil letusan yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Konon katanya, aliran piroklastik ini dapat menuruni lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhu yang bisa mencapai 700 derajat Celcius. Di samping itu, lateral blast juga bisa menjadi penyebabnya, yakni tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Berikut adalah daftar gunung berapi berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh lempeng kerak bumi yang terus bergerak secara perlahan, yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi, yang mana panas tersebut dapat menembus hingga lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng, yakni saling menjauh, saling mendekat, dan berpapasan. Indonesia terletak di zona di mana pergerakan lempengnya saling mendekat, atau disebut dengan zona subduksi. Terdapat 3 lempeng besar yang saling mendekat, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang secara terus-menerus ini melahirkan hampir 300 patahan atau sesar aktif di seluruh Indonesia. Dari sinilah, jika terjadi gempa tektonik di bawah laut dengan magnitud yang kuat, maka peluang tsunami terbentuk akan semakin besar. Ketika sesar ini mengalami gempa, ia bisa memicu pergerakan gelombang air laut, sehingga menyebabkan perpindahan volume air secara besar-besaran menuju daratan yang dekat dengan pusat gempa.
Gempa bumi dan tsunami memang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Tanpa adanya kejadian alam tersebut, bumi pun tak akan hidup. Berdasarkan referensi dan hasil studi para peneliti LIPI, didapatkan perkiraan ulang tahun tsunami besar dari gempa dengan kekuatan MW lebih besar dari 9, yakni untuk selatan Jawa akan terjadi tsunami besar setiap sekitar 700 tahun sekali. Dan untuk bagian barat Sumatera, terutama sebelah barat Aceh dan Sumatera Utara, akan terjadi setiap sekitar 550 tahun sekali. Jarak jangkauan tsunami yang hendak menyapu daratan pun tidak terbatas. Penyebab tsunami selanjutnya adalah adanya longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini bisa terjadi karena adanya gempa di dalam laut maupun adanya sesar daratan aktif yang kemudian memicu terjadinya longsor dan menimbulkan tsunami. Dari serangkaian bencana tsunami di Indonesia, pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi bencana agar bisa meminimalisir jumlah korban dan kerugian ekonomi. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang mitigasi bencana. Salah satunya adalah peraturan tentang batas sempadan pantai. Meskipun sedang dalam tahap penghitungan, peneliti LIPI menganjurkan agar pemerintah daerah bisa memberikan batas sempadan pantai minimal 300 meter untuk tak dijadikan kawasan pemukiman. Tak hanya itu, penanaman hutan mangrove yang sehat juga termasuk cara yang murah dan efektif dalam meredam gelombang tsunami. Warga setempat pun juga harus memiliki respon cepat saat terjadi gempa besar. Umumnya, tsunami akan tiba setelah dipicu gempa besar berdurasi cukup lama, yakni 30 detik sampai 1 menit. Ketika itu terjadi, berlarilah sekencang mungkin menuju daratan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif dan efisien. Menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi.
Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri, mulai saat ini. Kecoa laut raksasa. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan jenis baru krustase, yaitu isopoda berukuran raksasa yang pertama dari laut Indonesia loh, yang disebut Bathynomus raksasa. Biasa dikenal dengan nama umum kecoa laut raksasa. Tapi ini berbeda dari kecoa ya, karena dia bukan serangga dan ukurannya yang sangat besar, yaitu bisa lebih dari 30 cm pada usia dewasa. Wow, beneran raksasa dong ini. Halo sahabat LIPI, perkenalkan nama kakak Connie Margareta Sidabalok, tapi panggil saja kakak Connie. Kali ini kita akan belajar tentang temuan terbaru kakak, kecoa laut raksasa, atau bahasa latinnya Bathynomus raksasa. Pasti penasaran dong kenapa disebut kecoa laut raksasa? Yuk simak penjelasannya. Jenis baru ini ditemukan saat ekspedisi South Java Deep Sea Biodiversity Expedition atau SJADES, sebuah penelitian kerjasama antara LIPI dengan National University of Singapore pada tahun 2018. Lokasi penemuannya sendiri berada di Selat Sunda dan selatan Pulau Jawa pada kedalaman 957 sampai 1259 meter di bawah permukaan laut. Wah, dalam banget ya sahabat LIPI. Hewan ini dikoleksi menggunakan jaring yang besar. Waktu itu penelitiannya naik kapal penelitian Barunajaya 8 milik LIPI selama 14 hari. Pasti sahabat LIPI bingung deh. Jadi yang Kak Connie temukan apa sih? Kecoa kan serangga, tapi kok ada di laut? Besar pula. Terus dari tadi yang disebut krustase? Jangan bingung ya sahabat LIPI. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal video, Bathynomus sebenarnya merupakan hewan krustase atau saudaranya udang dan kepiting. Namun, agar lebih mudah dikenal dan dibayangkan, maka kita bisa menghubungkan bentuknya dengan hewan yang sudah kita kenal. Dalam hal ini, karena secara sepintas Bathynomus mirip sama kecoa rumah, maka Bathynomus diberikan nama umum kecoa laut raksasa. Jadi, ingat-ingat, kecoa dan kecoa laut raksasa itu dari kelompok hewan yang berbeda ya. Kecoa rumah itu termasuk serangga, kecoa laut raksasa termasuk krustase.
Nah, kalau kakak sendiri lebih suka menyebutnya dengan nama Isopoda raksasa, karena memang itu adalah nama kelompok besar hewannya. Siapa yang suka nonton Star Wars? Isopoda raksasa ini juga bisa kita sebut dengan Darth Vader Isopod, karena wajah isopoda raksasa yang agak mirip-mirip Darth Vader gitu. Wow ya, sahabat LIPI. Penemuan ini merupakan Bathynomus pertama dari laut dalam Indonesia dan sangat penting bagi penelitian krustase laut dalam, karena langkanya penelitian seperti ini di Indonesia. Dan tanggal 8 Juli 2020 lalu, penemuan jenis baru kecoa laut raksasa bernama Bathynomus raksasa resmi diterbitkan secara global di Zookis. Terbitan temuan ini ditulis bersama oleh kakak sendiri dan 2 ahli lain dari Singapura. Bathynomus atau Isopoda raksasa memiliki tubuh pipih dan keras yang melindungi organ dalamnya. Tetapi wujudnya berbeda dari Carapax atau cangkang keras pada udang ya. Matanya berukuran besar, pipih, dan memiliki jarak cukup jauh di antara keduanya. Organ di bagian kepala adalah sepasang antena panjang dan sepasang antena pendek di ujung kepala. Serta di segmen bagian bawah kepala ada mulut dan anggota tubuh lain yang digunakan untuk menyuap makanan ke mulut. Isopoda raksasa ini memiliki 7 pasang kaki jalan di segmen bagian dada dan 5 pasang kaki renang di segmen bagian perut. Isopoda raksasa juga mempunyai peran penting di ekosistem loh sahabat LIPI. Mereka merupakan cleaner alias pemakan sisa-sisa makhluk hidup di laut. Umumnya yang dilahap adalah sisa-sisa ikan, moluska, dan krustase lainnya. Dia juga kadang-kadang memakan beberapa hewan yang bergerak lambat dan berukuran lebih kecil. Ternyata, di dasar lautan yang sangat dalam itu ada spesies yang baru kita tahu ya, sahabat LIPI. Bisa jadi masih banyak lagi spesies yang kita tidak tahu. Karena mengingat betapa besar potensi keanekaragaman hayati di Indonesia yang belum terungkap seperti Isopoda raksasa ini. Sahabat LIPI pasti penasaran banget pengen lihat bagaimana rupanya Isopoda raksasa ini. Nah, sahabat LIPI bisa lihat gambar dan foto kecoa raksasa dari terbitan asli yang kakak tulis dan publikasi yang sudah dirilis oleh LIPI ya. Kalau mau lihat awetan hewannya juga bisa loh. Ada di Museum Zoologicum Bogoriense yang ada di Cibinong. Semoga nantinya makin banyak spesies lain yang bisa ditemukan para peneliti. Dan siapa tahu, sahabat LIPI suatu hari juga bisa menemukan spesies baru seperti kakak. Jadi jangan lupa belajar ya, terutama pelajaran biologi. Kita beruntung banget tinggal di Indonesia yang memiliki ragam flora dan fauna. Jadi, paling tidak kita harus tahu tentang mereka. Karena dengan mengetahui, kita akan peduli. Dan kalau kita peduli, pasti kita akan berusaha menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Kak Koni berharap semoga tayangan belajar bersama peneliti kali ini bermanfaat ya untuk sahabat LIPI. Terima kasih sudah bersama Kakak Koni. Stay safe, stay healthy ya sahabat LIPI.